kalau contoh besar itu korupsi. Itu pencurian yang korupsi seperti cuma pengertian korupsi itu lebih luas ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pencurian itu hanya ada di maksudnya lebih dikenal di kalangan di perpajakan ini. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan. Yang pertama, perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini ada 6. Yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Yang keempat, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Yang kelima, nonton TV sampai larut malam. Dan yang keenam, bangun kesiangan. Ternyata tanpa kita sadari, ada 6 hal ini yang orang tahu sebagai orang kecil biasa, yang orang jaga beken, yang orang anggap ini hal biasa. Ternyata ini bisa masuk dalam perilaku yang bertentangan dengan aturan. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah ada 5, yaitu menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Tentunya tolong tahu kenapa ini masuk dalam pelanggaran hukum. Ya kan sekolah itu ada tata tertib. Tata tertib ini terang langgar, yang berarti terang melanggar peraturan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam lingkungan masyarakat. Ada 7. Yang pertama, mangkir dari tugas ronda malam. Yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas atau hanya bermalas-malasan. Yang ketiga, main hakim sendiri. Yang keempat, mengonsumsi obat-obat terlarang. Yang kelima, melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. Tindakan diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap sesama. Yang keenam, melakukan perjudian. Yang ketujuh, membuang sampah sembarangan. Selanjutnya dalam lingkungan bangsa dan negara, di sini ada 6. Yang pertama, tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu merusak fasilitas negara dengan sengaja. Sekian dari materi saya, dikembalikan kepada moderator. Kepada teman TV yang telah mendapatkan materi barusan, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum yang akan dikeluarkan oleh teman Juan Iqbal. Kepada teman Juan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Teman-teman sekalian, perilaku yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketentraman dan ketidakaturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum yang ada sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, pemerintah membuat sanksi terhadap setiap norma-norma hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak dan beragam. Sifat dan jenisnya dari sanksi dan setiap norma hukum itu tentu berbeda-beda. Akan tetapi dari segi tujuannya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teman-teman bisa lihat dalam tabel ini dan bisa juga lihat dalam buku siswa halaman 56. Di situ ada 4 norma dan hukum yang ada. Yang pertama, norma agama. Pengertiannya teman-teman bisa baca sendiri di buku. Kita langsung masuk saja di contoh-contoh dan sanksinya. Yang pertama, agama. Contoh-contoh orang yang melakukannya yaitu beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksi-sanksi yang akan terjadi ketika mereka melanggar yaitu sanksi yang tidak langsung. Biasanya akan didapatkan setelah orang meninggal, itu disebut surga dan neraka. Yang kedua, kesusilaan.
Contoh-contohnya yaitu berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksi-sanksi yang diberikannya itu tidak tegas karena hanya akan dirasakan oleh diri sendiri, seperti merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, kesopanan. Contoh-contohnya yaitu menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dan melakukan. Sanksi-sanksinya yang diberikan yaitu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan dan dalam bentuk celaan atau pengucilan dalam pergaulan. Kita masuk yang keempat yaitu hukum. Contohnya yaitu harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Contoh sanksinya yaitu sanksi yang diberikan itu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Disebutkan bahwa sanksi norma hukum itu tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas artinya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam sebuah undang-undang. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukum yang mencakup yang pertama hukuman pokok. Hukuman pokok juga ada dua jenis, yaitu hukuman mati dan hukuman kurungan. Ada hukuman kurungan seumur hidup dan ada juga hukuman yang bisa dibebaskan. Kedua, hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu ada 3 jenis, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan, dan pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, nyata. Nyata artinya adanya aturan secara material yang telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Contohnya ada dalam pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi maupun hukum sosial tidak mampu lagi untuk mencegah orang lain dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis, yaitu sanksi yang dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan tindak pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja dalam batinnya dia akan merasa bersalah, sehingga selama hidupnya dia akan terbayang-bayangi oleh tindakan yang dia lakukan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas teman-teman. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum yang akan dibahas oleh teman kita Iska Sawa. Pada teman Iska Sawa, setelah kita menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran yang terjadi dan memahami sanksi atas pelanggaran yang terjadi, tentu saja keyakinan kita terhadap pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu semakin tinggi. Keyakinan tersebut
Indonesia yang baik tentunya harus rajin membayar pajak. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap keselambung. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim semua. Kita lanjut kepada contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ada 4, yaitu yang pertama dalam kehidupan di lingkungan keluarga, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, dan dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Yang akan dibahas oleh teman Sri Utama Wibi kepada teman Sri Yun. Terima kasih untuk kesempatan. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama, dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Sini ada 4 contoh. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Tentunya mematuhi perintah orang tua ini pasti kita melakukan perintah yang orang tua berikan kepada kita. Dan yang kedua, ibadah tepat waktu. Misalnya dalam keluarga itu sudah dibuat peraturan untuk melaksanakan ibadah pagi. Dan ibadah pagi ini misalnya ditetapkan jam 4. Jadi karena orang merasa lelah ketika bangun pagi itu orang semua menunda. Pada itu orang membuat jam 5 karena orang masih lelah. Sebenarnya tidak boleh, namanya juga peraturan yang telah dibuat itu. Misalnya jam 4 harus dibuat jam 4. Dan yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, atau lain sebagainya. Pasti di sini menghormati itu sama juga dari yang pertama, itu mematuhi perintah. Kemudian yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Misalnya di sini menjaga kebersihan, bangun tidur di pagi hari, dilarang berbohong, tidur tepat waktu, minta izin sebelum keluar rumah, belajar dan berbicara sopan. Itu adalah contoh-contoh yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan keluarga. Selanjutnya, dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Sini ada 5 contoh. Yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Tentunya kita menghormati di sini memberi salam, siap untuk belajar di kelas, mendengarkan dan memperhatikan guru di kelas, mengikuti arahan, instruksi dan nasihatnya, belajar dengan tekun, bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Kemudian memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Misalnya kalau sekolah telah menentukan pakaian yang harus orang pakai dari hari Senin sampai Jumat, misalnya hari Jumat itu sudah ditentukan untuk orang pakai seragam pramuka. Jadi orang harus pakai seragam pramuka. Bukan orang hari Jumat dia orang pakai pramuka dari mau pakai baju putih abu-abu atau batik. Banyak itu yang terjadi pada sekolah. Kemudian menyontek ketika ulangan, ini juga sudah banyak terjadi. Dan memperhatikan penjelasan guru. Tentunya ketika guru menjelaskan pelajaran yang ada di depan, mesti orang juga harus memperhatikan. Bukan orang lain ada yang suka bermain HP, tidak mau perhatikan, itu juga banyak yang terjadi. Kemudian mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Ini juga sudah banyak terjadi. Misalnya kalau orang ada jam lowong itu lain, guru lain sesuai kasih masuk. Bagaimana sebenarnya itu tidak boleh, harus sesuai dengan jadwal yang berlaku. Tapi itu sering terjadi di beberapa daerah.
dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya di sini menghormati orang lain, berbicara santun kepada yang lebih tua, membiasakan diri untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian bertugas ronda. Tentunya bertugas ronda ini untuk menjaga keamanan yang ada di daerah-daerah sekitar. Kemudian menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Contoh dekatnya seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Kemudian membayar iuran warga. Tentunya membayar iuran warga ini pajak. Dan itulah yang menjadi contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Dan kemudian dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Tentunya kita itu harus wajib dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Kemudian memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak tadi yang sama dengan di lingkungan masyarakat, dan membayar retribusi parkir. Sekian contoh-contoh untuk perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Terima kasih. Kita masuk kepada sisi selanjutnya, yaitu sisi tanya jawab. Istirahat. Istirahat. Istirahat, istirahat dulu. Nanti lanjut.